Ya, ada lagi. Masih tentang niat dan riya. Saya ditunjuk untuk menjadi imam sholat rutin tiap jamaah isya. Saya berusaha mempelajari surat-surat Al-Quran, membaguskan bacaan, tartil, dan sebagainya. Ketika sholat sudah berjalan, kadang-kadang ada bisikan, baguskan lafaz atau bacaanmu agar terdengar bagus. Saya berusaha membuang perasaan itu, namun muncul lagi seperti ada pertentangan di dalam hati. Apakah yang demikian itu termasuk riya, Ustaz? Tidak, itu bisikan setan. Ya. Memang setan itu tidak mau kalau ada hamba Allah yang melakukan kebaikan ikhlas karena Allah. Dia akan terus berusaha. Akan terus berusaha membisiki manusia agar kebaikan ibadah yang dilakukan ada unsur-unsur riyaknya. You know? Seperti misalkan terkadang kita juga sering mendengar, mungkin ada orang yang mengatakan, niki kula estu leh demi Allah mboten pamer. Ning kalau wingi saya sudah infak menyantuni anak yatim sebesar 10 juta. Niki kula matur kajengin jenengan kepengin. Masa dengan kebaikan mboten pengin, ning ampun diarani pamer. Estu demi Allah kula mboten pamer. Nah, ini bisa masuk dalam riya. Maka tergantung niatnya apa. Kedalaman hatinya itu Allah yang maha mengetahui. Kalau jenengan imam berusaha karena ditunjuk sebagai imam tetap sholat isya, kalau bacaan tidak baik, itu makmum itu ya tidak nyaman. Panjang pendeknya keliru-keliru. Misalkan wassama iwatoriq, ketoke fasih toh, wassama iwatoriq. Tapi panjangnya sudah keliru. Kalau tidak itu alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Qaf kabeh matine. Padahal itu kaf. Sepertinya fasih, tapi keliru. Panjang pendeknya keliru, terus diseret-seret. Maka jenengan berusaha untuk memperbagus. Nah, itu baik ada usaha ke arah sana. Bisa jadi selama ini yang kita hafal dari ayat Al-Quran, surat Al-Quran, itu kita belum pernah melihat tulisannya. Mungkin karena sejak kecil kita sudah hafal, di sekolah-sekolah diajari, tetapi mungkin saja belum pernah melihat tulisannya. Maka terjadi alam nashrah laka sadrak, itu terjadi. Dikiranya qaf padahal tulisannya kaf. Masa kaf di kol-kolah ke piye? Wassama'i wa tariq. Wassama'i wa tariq. Ada kesalahan-kesalahan yang mendasar. Ada kesalahan yang mendasar. Wa tariq. Wa tariq. Enggak ada tasdid di toknya, kemudian riknya kok jadi panjang. Artinya berubah itu. Maka ada usaha untuk memperbaiki bacaan. Itu ada nilainya di hadapan Allah. Sekalipun kita dalam berusaha mutata'ti, terbata-bata, dapat 2 pahala menurut Nabi. Man yatata'ta falahu ajroni. Barang siapa yang berusaha memperbaiki bacaannya, kok dia terbata-bata betul, sulit betul, namun dia tetap berusaha,
maka dia dapat 2 kebaikan. Dia menemui kesulitan tapi tidak menyerah, terus berusaha. Karena itu kitab sucinya. Itu kitab sucinya. Kalau bukan orang Islam yang membaca, siapa yang akan membaca? Sedangkan orang di luar Islam saja sekarang sudah sangat banyak yang fasih membaca Al-Quran. Hukum tajwidnya hafal di luar kepala. Banyak itu orang di luar Islam. Tujuannya apa? Untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran. Mereka saja yang benci dengan Quran, berusaha mencari-cari kesalahan Al-Quran, itu mau mempelajarinya, masuk ke dalam Al-Quran, mempelajari bacaannya, hukum tajwidnya, cara tartilnya, tahsinnya, all out betul untuk mencari kesalahan Al-Quran, tetapi tidak menemukan. Lah kita orang Islam yakin Quran ini la raiba fi, masa tidak mau all out? Baru belajar pisan angeli, wes angel sudah ditinggalkan begitu saja. Padahal dijanjikan oleh Nabi dapat 2 kebaikan, menjadi tabungan akhirat. Oh lah isin no, wes tuwa. Kenapa malu? Wong Allah yang perintahkan, Nabi yang perintahkan, kenapa harus malu? Semaksimalnya ya, belajar memperbaiki bacaan semaksimalnya, tidak dituntut untuk sempurna, semua sesuai dengan kadar kemaksimalan masing-masing. Lah panjenengan sudah melangkah ke arah sana, mudah-mudahan ya dapat kebaikan di sisi Allah. Tetapi kalau jenengan nanti jadi imam, kemudian sudah hafal Al-Quran, panjang-panjang suratnya, berlakulah bijaksana. Ojo peh hafal Quran, terus sholat subuh, rakaat pertama Al-Baqarah. Atau tidak usah Al-Baqarah, rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at. Padahal makmum panjenengan ada yang sepuh, ada yang berdiri sudah bergetar, sudah gemetar ya. Kemudian jenengan tidak berlaku bijaksana karena sudah hafal. Amma yatasaalun sampai ayat terakhir. Rakaat kedua wan nazi'ati gharqa, terus sampai akhir. Suwe-suwe salam makmume ra enek wisan. Iya. Maka Nabi dulu mengatur shaf, sawwu sufufakum. Itu sambil melihat makmum-makmum beliau. Tujuannya apa? Biar imam tahu, oh ternyata ada makmum yang sudah sepuh atau sedang sakit, atau berdiri saja tubuhnya sudah bergetar. Tidak mungkin itu kalau kita imam dengan ayat yang panjang-panjang. Bahkan dulu Nabi pernah memperpendek sholat beliau ketika mendengar tangisan seorang anak. Nabi memperpendek sholat, yang harusnya bacaan panjang Nabi pendekkan karena mendengar seorang anak nangis. Kemudian ketika selesai ditanya, ada apa wahai Nabi? Nabi menjawab, alangkah beratnya hati seorang ibu mendengar tangisan anaknya sedang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam sholat. Alangkah beratnya hati seorang ibu mendengar tangisan anaknya sedang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya dalam sholat. Maka Nabi memperpendek. Itu imam yang bijaksana.
Kalau jenengan hafal Quran, mau praktek hafalan, nanti pas sholat sendiri. Jenengan pas tahajud, ya toh? Pas tahajud, rakaat pertama Al-Baqarah selesai. Rakaat kedua Al-Imran. Ya toh? Nanti bangun lagi di 2 rakaat berikutnya An-Nisa sampai selesai, Al-Maidah sampai selesai. Kalau sendiri silahkan monggo. Ini tahajud hanya kulhu. Nah imam ning masjid dawa banget. Makmumnya padahal berbeda-beda kekuatannya. Maka berlakulah bijaksana. Nah kalau ada bisikan, perbaguskan bacaanmu, perbagus bacaanmu. Ya, segera ditepis, pokoknya saya baca semaksimalnya, semampunya. Nanti diperbagus. Pengen nada tinggi ora tekan fales dadine. Beliru. Pokoknya sesuai dengan apa yang Allah berikan pada kita. Apakah termasuk riya? Tidak, wong nyatanya jenengan sudah berusaha menepis bisikan setan itu. Memang setan itu musuh yang nyata bagi kita. Dia akan terus datang. Apapun kebaikan yang kita lakukan, di situ akan ada bisikan setan. Ibaratnya dia ini masuk ke dalam aliran darah kita. Bisikannya sangat cepat maksudnya. Dan terus menerus tidak akan pernah berhenti. Aliran darah itu kan mengalir terus dan cepat alirannya. Begitulah bisikan setan. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia majrod dam. Seperti masuk dalam aliran darah. Bukan berarti kerasukan setan kesurupan, bukan. Jadi bisikan setan itu sangat cepat, sangat dekat dan terus akan mengalir bisikan itu sebagaimana aliran darah. Ya, selama kita masih hidup menjadi orang Islam, selama itu setan masih akan membujuk rayu kita. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Perlakukan dia sebagai musuhmu, jangan diikuti. Ya, insya Allah tidak termasuk riya.